Itu berarti mulai ke Blitar ini tahun berapa? 2017 2017 Januari. Oh iya C, udah berapa ya? 8 tahun ya? Berapa berarti? 2017 Hmm. 8 ya. 2027 kan berarti 10 tahun. Di si anakku berarti aku Iya, 2016 Oh, balik dari Malang maksudnya. sik toh. 2017. Aku apa ya 2016 akhir kayak Mas ya. Desember apa piye no. Antara itulah. Pergantian itu 16 17 itu. Kalau masuk ke Al-Hikmah itu kayak 2017 Januari. Tapi karena menikah itu ya pindah sini. Sebelumnya habis menikah itu enggak. Masih di Trenggalek. Habis menikah itu di Trenggalek. Kan lulusnya 2017 ya. Tepat waktu tuh. Lulusnya 2015. Sih. Kok 2015 lah? 2011 tuh aku masuk kuliah. Oh iya. Loh, ini apa? Sik. Aku lulus 2015. Lulus 2015. Waduh berarti ya. Waduh. Tapi aku molor. Aku 2011 masuk kuliah. Cuman masuk 2010. Loh, kok di sana kok? Heeh. Dari 92 toh? Hah? 92. 92. Oh, enak sing nggak ngerti gitu ceritanya sama. Aku Apa? SMP 4 tahun, Mas. Oh gitu. Oh, Pak, iya, Pak. Kan ya. Bener. Maman molorin nang kuliah, aku molorin nang SMP. SMP ku 4 tahun aku. Iya. Ketika masuk Blitar itu apa yang pendapatnya tentang Blitar ketika memulai hidup awal-awal di Blitar itu? Blitar itu yang jelas lebih rame Maksudnya lebih rame ya? daripada Trenggalek. Ininya secara apa ya? Galek jam 8 jam 9 sepi, Mas. Yo nek nembe sampean to, ning daerah Campak itu. Lah iya. Padahal ning kene ning ndi itu kan ya. Oh iya, nek sudah jero ya ngono. Cuma yang sing iki kan ndak. Ponggokan wis pek rame, Mas. Iya. Jam segitu sik rame. Padahal Ponggok termasuk pinggir ya. Masih rame. Masih lebih rame. Terus kalau atmosfernya, Kotane Galek ya sepi lah, Mas. kotanya Bu saiki ya. aku yang ngliwat tok. Saiki mungkin wis banyak perubahan, aku ya ndak paham. Dulu itu sepi, kotanya ya sepi, wis ngono kae. Mas aku Blitar ya sepi. Masa? Nek dibandingin Malang. Yo iya. Waduh aku jan kayak wong Bambung balik ning Blitar ya penyapa. Berarti tengah-tengah lah dicari. Tengah-tengah Malang karo Galek. Iya. Tapi saya mau rame rumah aku Blitar itu. Rame. Rame dan modernitas itu ya apa? Terutama nih hari-hari tertentu kan macet ya. Wis rame. Cuma ya itu, kalau saya kan memang gitu Mas, apa dunianya sejak dulu kan yo antara sastra, musik wis tak lebokne sastra lah. Iya, Terus sastra lah. munggah gunung, karo silat. Oke. Wis telu kuwi Mas. Jadi yang ketika ning Blitar yo pertama kali sing tak cari yo 3 itu. Silat itu perisai diri ya. Itu perisai sampai dari sejak kecil lah teman ikut itu. Enggak. Jadi perisai diri itu mulai ikut SMP. Kenapa milih perisai diri? Yang anti mainstream. Tapi memang ada di sekolah waktu itu. Di pondok ada. Di pondoknya. Aku sempat mondok. Kelas SMP ya. SMP. Jadi mondok dulu setahun baru. Waktu mondok itu sekaligus di MTS. Tes negeri sebentar itu setahun tok. Habis itu keluar pindah ke IT. Oh berarti jadi 4 tahun ini. itu. 4 tahun. Oh pantesan. Pindah sekolah. Tapi unik juga loh, pondoknya ada perisai diri. Karena perisai diri itu kayak anu ya, khusus anak-anak raja ya kalau nggak salah ya. Dulu. Ya pendirinya itu dari kerajaan Pakualam. Kerajaan Pakualam. Cuma memang apa ya? Ning pondok ning IT itu masih pakai, Mas. Al-Hikmah itu PD juga. Al-Hikmah. Oke. Bisa diri juga. Apa yang mungkin kelambine putih ya? Nyawa? Liane kan ireng gitu. Iki putih dhewe gitu paling. Iya. Aliran putih. Rata-rata ireng. Heeh, rata-rata kan ireng. Rata putih ya putih. Nyari yang beda, Mas. Soalnya yo ayahku dhewe kan yo PSHT. PSHT. Ya makanya PSHT kan banyak ya. Oh, Sampai banyak. ke ini. Lihat yang banyak itu malah ndak ini. Golek sing liyane. Tapi udah tahu tapak suci maksudnya. Kan rupanya abang malah. Yo, malah abang yo. Ngerti lah, cuma kan
bukan Muhammadiyah ini. agak ya memang terkhusus Tapak suci di, ya Muhammadiyah. di Agar Nusa sekolah-sekolah. ya NU kan gitu. Meskipun sekarang itu di kampus negeri pun kan juga ada Ya. Agar Nusa Tapak Suci. Di Brawijaya itu Tapak Suci malah lo masuk ke Blitar berarti nggak emang dia sejak awal di Blitar itu di Ponggok ya domisilinya. Di Ponggok. Ya wis tak cari 3 itu tadi. Tak silatin teruskan di Persia Diri nyari keluarga yang ada di sini. Terus pendakiane yo goleki explore di sini kan Kelut, Buta kan akhirnya tak unggahi kabeh to. Lebih asik sini sebenarnya dari gunung-gunungnya, bentang alamnya daripada Trenggalek. Trenggalek itu bukit-bukit. Jadi tidak ada gunung yang tertinggi itu tidak ada. Iya. Jauh dari gunung aktif ya Trenggalek itu. Gunung tertinggi Sengungklung. Sengungklung itu 1000 sekian baru dibuka isik tas iki tok Mas, dibuka pendakiane. Sebelumnya tidak ada. Gunung apa Mas? Sengungklung. Sengungklung. Daerah Pule, Cedek Ponorogo. Oh iya. Tinggi itu. Cuma indah. Sini kan banyak tuh Mas. Iya. Kelut, Apa Buta sini? Mas. Kelut Kawi. Kawi. Gunung Kawi. Kawi Sugian terkenal. Kan ada levelnya. Kalau untuk kebijaksanaan yang ada katanya loh aku ya ora tahu. Berarti ketika balik Blitar memang yang tetap ingin diprioritaskan 3 itu tadi. Itu tadi. Cuma akhirnya ini apa yang sastra ini Mas. Nah, Susah itu. Waktu itu aku nyari itu berarti ketemunya kan FLP ya. Waktu itu aku. yang pertama. Enggak enak aku lihatnya ora ketemu. Komunitas yang lain. FLP memang kan paling lama. Nah iya. Tapi aku nggak mau ngeklaim paling. Dan waktu itu ketemunya ya situ satu-satunya. Tapi itu pun aku apa ya? Maju mundur di FLP dulu. Karena melu orang. Karena FLP itu nganu memang orang ya kalau orang pun udah punya basic masuk FLP itu mungkin nggak terlalu ini ngapain karena yang belajar kan anak-anak pemula ya. Itu memang sempat dikritik habis-habisan aku dulu. Kan FLP punya web tuh flpblitar.com. Ada salah seorang lah pegiat literasi yang orangnya cerdas banget gitulah, nggak nyebut nama. Wah, di roasting habis-habisan untuk karya-karyanya teman-teman di web. Aku yang di roasting maksudnya di ini Nyampaikannya kesampaian roastingnya. Karya masih mentah kayak gini, wah. Padahal dia bukan orang Blitar sebenarnya. Terus Mas, FLP itu adalah tempatnya anak-anak yang belajar yang dan web itu tempat untuk merayakan karya mereka. Jadi kita kalau udah dikritisi ya enggak semua. Ya itu. Aku sempet Mas, daftar loh. FLP itu sempat bayar. Bayar apa ya mbiyen Tahun berapa itu berarti? Bayar neng Mbak Imro. Mbak Imro mbiyen sing wakif. Sempat aku. Tapi enggak jadi ikut. Enggak pernah ikut aku acara nih. Memang karena enggak jadi toh sampean? Enggak jadi. Bukan karena FLP-nya enggak jadi bikin acara kan? Atau apa? Aku memang enggak jadi ikut. Nek 2017-18 itu ketuanya Rossi ya, Rossi Hendra. Rossi Mas Saif sak urung ya? Saya 2015 sampai 17. Saif terus Rossi. Apa Hendra sih? Rossi Hendra. Rossi Hendra. Dulu terus sekarang. Aku Mas Saif ini wis denger, namanya wis denger. Ya Mas Saif itu berarti berarti 2016 mungkin sampean. 2016 ya. Mas Saif aku wis denger namanya. Kan 2016 bulan Desember kan FLP launching buku itu Jejak-jejak Kota Kecil. Di aula UNU. Sing Mbak anu iku, Mbak Puput itu. Bukan, Mbak Puput yang 2017 yang buku puisi Mengakrabi Sunyi. Mengakrabi Sunyi ya. Dulu pembedahnya itu Pak Budi Kastowo. Pak Budi Kastowo. Ya Pak Budi Kastowo itu bedah cerpen pun juga oke sebenarnya. Jadi nggak cuma Bung Karno. Nggak dihubungkan sama Bung Karno. Dihubungkan apa enggak ya? Lupa aku. Biasanya Pak Budi itu semuanya mesti mempersinergi dengan Bung Karno. Iya, karena itulah tugas beliau. Memang tugasnya itu. Satunya itu Mbak Fauziah Rahmawati kalau enggak. Itu ketua dulu FLP Jatim ketua FLP Malang apa itu yang bedah. Ya itu. Jadi nyari sastra susah ya. Nyari sastra susah. Jadi waktu
Trenggalek itu kan rame Mas. Ada Mutiara 9 Kubisingnya Mas Tony Saputra. Kemudian ada GLC-nya Nurani Soemukti. Oh, Pak Nurani ya, itu terkenal banget itu. Terus itu kan ya rame lah. Di sana itu rame. Saya juga sempat bikin sama anak-anak kumpulan Laras Pena namanya. Laras Pena. Waktu di Trenggalek itu rame lah suhu nih. Sering kumpul bareng. Malah rame ya di Trenggalek itu. Rame. Jadi di kampus itu kumpul bareng adakan Purnama Sastra. Tampil gantian itu yang konsepnya. Purnama Sastra sudah ada berarti? Apanya? Jadi waktu apa? Di Trenggalek. Namanya? Iya, namanya sudah ada. Purnama Sastra. Di Trenggalek sudah ada. Tiap purnama ya? Tanggal 15-an itu. 3 bulan. Aku itu malah tahu Pak Nurani Soemukti waktu diskusi di Malang di Kalimetro, beliau hadir. Terus sempat agak ini karena jadi KPU ya. Di KPU. Sekarang kayaknya sudah enggak. Kenal akrab ya sama Pak Nurani? Akrab ya enggak, cuma ini apa? Ya diskusi-diskusi. Memang orangnya kayaknya menggebu-gebu gitu, maksudnya apa? Untuk bidang literasi keren ya. Keren. Bagus. Pak Nurani itu ini pemikirannya asik gitu, Iya. Jadi dia melihat sudut pandangnya itu beda sama orang-orang yang lain itu. Terus akhirnya, tapi kalau FLP itu juga nggak sastra banget sih Mas. Apa karena itu Saman nggak jadi ikut? Ya salah satunya itu, salah duanya apa ya? Kayak waktu sudah pindah ke Blitar itu kayak ini Mas, apa ya? Sudah mulai ini ya. Jadi ngelihat FLP kayak Islam banget loh Mas aku ya Mas. Maksud ah? Ya FLP. Iya betul sih, betul. Islami ngono lho model iki. Jadi aku pengen kan sing lebih apa ya, sing lebih general, di umum. Iya. Itu cuma ndak ada. Opo ndak temu. Memang itu kayak semacam itu ya, alhamdulillah ada juga yang nganggap wah ini punyanya parpol. Nah, itu susah banget itu. Hilangkan ya. Stigma itu. Akhirnya nemu apa Mas berarti? Ya nggak nemu akhirnya, cuma kan ketemu sama tokoh-tokohnya, sama orang-orangnya, ketemu sama sampeyan, awal-awal Mas John, ketemu aku kan bukan penyair aku. ya Mas John itu akhirnya. Mas John tuh yang paling awal atau sebelumnya sudah ketemu siapa yo nggak ada kayaknya Pak Sopo. Akhirnya karena nggak nemu Saman bikin sendiri. Yang itu Patwika itu. Bikin Patwika itu, jadi itu bikin konsep konsep ya sebenarnya itu kan konsep yang dipakai di Suara Sastra juga akhirnya. Terus akhirnya bikin Suara Sastra itu berarti salah satu ini event kontribusi sastra di Blitar yang termasuk paling awal berarti Suara Sastra ini. Aku toh. Ya Patwika terus Suara Sastra. Iya. Patwika kan nggak jalan. Berarti kalau awal ketemu Mas John itu di mana? Padahal ini ya satu desa ya. Satu desa, tapi enggak tahu. Sebelumnya lewat grup itu, aku kan pernah masuk ke grupnya apa itu, penulis Blitar ya, atau apa? Yang bahas, yang bedah apa, cerpen. Itu grup WhatsApp ya. Grup literasi Blitar. Berarti pas pandemi ya. Kita nggak bisa ngumpul, akhirnya bikin bedah-bedah apa gitu. Ya, terus aku ikutan masuk itu. Terus berdebat. Debat itu ketemu kenan dari situ kan banyak kenal, terus aku akhirnya karo sopo waktu itu yo Mat Titik yo enak yo. Udah. Itu sempat minta cerpenku yang pakai sudut pandang orang kedua itu. Enak Mas. Emang ada? Nah makanya aku kan buat Mas. Saman percaya ada orang kedua, sudut pandang kedua? Aku gawe cerpen pakai sudut pandang kamu berarti? Pakai kamu. Penuturannya gimana? Kan tetap orang ketiga. Ya nanti boleh dibaca. Oh iya. Menarik juga itu. Gimana? Kan secara teori kan ada, tapi akhirnya kan dihapus ya. Iya. Karena caranya kamu itu kan sulit. Kamu itu kan akhirnya yang ngomong aku bisa sebagai dia ya. Iya makanya. Tapi di situ tak tulis kamu. Pokoknya kamu. Karena akhirnya Om Titik penasaran ya waktu. Penasaran waktu itu Japri. Terus kenal juga sama Mas John itu. Iya. Terus ketemu Kopdar kapan? Nah, kapan ya aku lali ya. Pertama kali kapan ya Mas? Kayak chat dhisik ya.
Atau kalau cat mungkin inilah yo. Cat dhisik. Mungkin pas di ini ya. Teater makam bukan? Oh iya, Teater kayak Bung iya. Karno. Kayak itu. Kayaknya sempat tampil ya dulu sama Tampil juga satu tuh. sesi apa gitu loh dulu itu. Ya. Musikalisasi puisi apa ya aku? Apa puisi ya? Pokoknya sempat tampil juga. Ada pupu juga kan waktu itu. Kan kita ngundang ini toh waktu itu. Iya. Penyair-penyair. Kayak itu kayaknya. Bertemu sama Mas Jan pertama kali. Dari situ kemudian ini apa? Kemudian di Patwika itu tak tawari. Itu kan Patwika itu sifatnya kan nawari semua aku Mas. Itu tawari semuanya, terus akhirnya ada yang oke, ada yang enggak. Yang oke waktu itu ya jalan. Nah dari proses Patwika itu akhirnya akrab sama Mas Jan. Berarti Mas Jan sempat ikut bergabung juga ikut ya? Awal-awal Patwika kumpul di Bonbon. Pertama kali kumpul di Bonbon itu ikut. Bonbon Garum. Bonbon Cafe. Ya. Terus kemudian kumpul dan memutuskan untuk bikin suara sastra itu awalnya siapa yang provokasi? Sama Mas Jan? Aku dulu. Ya sifatnya diskusi lah memang. Karena Mas Jan ini menurutku juga baru-baru ini mulai terlibat kegiatan komunitas yang berat. Karena Mas Jan ini kan dulu lebih sukanya yang virtual. Baru ini kan mulai ke pertemuan fisik ya sebenarnya aku juga agak kaget kok Mas Jan tiba-tiba jiwa sosialnya tumbuh gitu. Iya, memang tak Mas, tak itik-itik Mas. Iki piye Mas sepi maksudnya secara pergerakan sastra kok gitar kok sepi gitu. Akhirnya waktu itu sebenarnya rencana awal di Perpus BK, rencananya awalnya mau. Rencananya berarti di Teater Perpus. Rencananya di sana, terus akhirnya karena di situ ada dinas Perpus yang juga waktu itu kita ngelihatnya juga masih apa ya? Masih sepi. Sepi lah. Ini berpotensi lah untuk ini. Dinasnya masih sepi. Banyak yang nggak tahu loh Mas itu Mas. Kalau dinas Perpus ada di situ itu banyak yang nggak tahu. Itu kayaknya juga baru pindah kan Mas. Dulu kan di ini dekatnya Bank BRI, dapat dana. Yang baru pindah ya itu ya. Tapi kan sudah kepala kedua ya. Kepala dinasnya kedua. Pak Herman ya waktu itu. Pak Herman kan sudah di sana toh. Kan kita waktu ngadep itu sudah Pak Krisna. Pak Krisna itu malah keberapa ya? Malah sudah kebanyak. Ketiga kalau. Berarti enggak baru berarti. Pak Krisna itu keberapa? Pokoknya yang enggak maksudnya yang pas di situ ya? Yang pas di situ, yang pas perempuan kalau sebelum Pak Herman itu siapa itu tahu. Sudah di situ. Ya mungkin. Kalau aku ketemunya Pak Herman. Yang ini. Aku Pak Krisna itu. Dan itu Pak, alhamdulillah waktu itu Mas Jan sudah ini mampir di dinas Perpus. Karena apa ya? Kan sebelumnya kan memang aktivitasnya di Bung Karno di Amphitheater. Ide direplikasi lah. Tapi di Trenggalek itu kemudian. Jadi pengalamanku di Trenggalek tak bawa ke. Tapi memang waktu itu di sana ya seperti ini. Maksudnya ngumpul terus tampil gitu. Dan nggak cuman baca puisi ya, macam-macam ya. Iya, sama berarti. Sama. Kayak gitu. Jadi itu memang konsepnya yang di kampus dulu sering dipakai kayak gitu, terus akhirnya ya itu tak usulkan ke Mas Jan pakai gini aja Mas. Patwika kan juga sudah gitu, cuma Patwika kan konsepnya masih di rumah-rumah keliling. Patwika itu rumah-rumah. Maksudnya rumah-rumah anggotanya. Itu kan berkeliling kayak yasinan. Yasinan gitu ya. Cuma akhirnya ya enggak jalan itu yang kayak gitu enggak jalan, akhirnya memang harus berpusat. Iya. Rencana mau ke kafe-kafe katanya dulu. Karena mau kafe-kafe, ke rumah-rumah kafe-kafe gitu. Tapi ya itu belum berjalan. Sebenarnya kafe ini juga enak. Enak ya. Berpuisi. Suasananya kapan-kapan suara sastra di sini. Sore kan. Bisa nyore. Nyore. Asik ini. Berarti ya bisa dibilang bahwa kesan Mas Galang ketika pertama kali ke Blitar itu suasana atmosfer sastranya nggak terlalu ramai lah ya. Kesanku seperti itu. Dari Trenggalek ke sini kayak gitu. Ya. Malah ini ya mengalami
Dikiranya lebih rame ya, ternyata Kayaknya lebih rame. Ternyata lebih keren. Blitar nggak serame Trenggalek malah. Tapi sekarang nggak tahu saya Trenggalek piye. Apakah lebih rame dari dulu apa lebih sepi nggak tahu. Kalau sekarang gimana setelah Suara Sastra berjalan dan ketemu mungkin penyair-penyair yang awalnya enggak Akhirnya muncul-muncul ya, Mas. muncul. Banyak yang muncul-muncul ikut gabung dan tidak cuma penyair saja toh, suara Mm, sastra banyak yang gabung dari iya, macam-macam dari film, dari pantomim, dari ya betul. lebih apa ya, ya lebih hidup Hmm. akhirnya. Ini yang memang yang saya inginkan gitu. Saya inginkan dari dulu memang seperti itu. Kan beberapa pengakuan pengakuan lagi Aku kan, dari teman-teman yang baru ikut Suara Sastra kan mereka seperti ini toh, diberi ruang gitu kan. hmm, Yang bacanya masih biasa-biasa saja, yang ini. semuanya. Tapi kalau aku kadang-kadang bilang loh, di Suara Sastra itu ada yang bacanya bagus, ada yang sebenarnya nggak bagus juga. Hmm, Tapi tetap kita Iya, ini apresiasi. iya ya memang. Jadi berproses. Iya. Suara sastra itu intinya kan bukan bukan di itunya, tapi di pergerakannya. Mm. Jadi kita lebih fokus ke bagaimana sastra itu memang mewarnai Iya. gitu, mewarnai kehidupan yang ada di Blitar itu. Akhirnya setelah kita berkegiatan ternyata ketemu orang-orang yang benar keren-keren ya. Keren-keren semuanya Mas. Wah, Itu misalnya ya Mas Beta ternyata ya, alumnus Jakarta. luar Terus biasa. Pak Barek kemarin ternyata Heeh. gerombolannya Arun Nasirun apa ya. Iya, Iya keren-keren. wong jas-jas kabeh. Jos ya. Terus apa? Kan Suara Sastra kemudian semacam kayak ini ya, menjadi program dinas. Itu sebenarnya agak unik loh Mas apa? Penyair penyair seniman akrab sama birokrasi. Mungkin banyak yang heran, termasuk kemarin siapa ya yang bedah buku kita Pak itu. Bonari, Pak Bonar. Tapi kalau Mas Benar. Galang heran juga pas sebenarnya udah biasa di sebelum-sebelumnya. Herannya apa Mas? Sampean apa? Sampean ya termasuk yang heran apa termasuk yang Aku termasuk yang heran. Oh, iya. Soalnya kan seniman ini Nggak makanya diatur. kalau seniman berantem bagiku udah biasa karena kan biasanya egonya tinggi-tinggi ya. Makanya aku nggak heran kalau mas ini itu penggani berantem itu aku udah biasa. Kalau birokrasi kan regulasinya ini. Kadang-kadang seniman udah bikin ini ketabrak regulasi itu coba dikurangi itu ini kan. Kan sering tau bentrokannya di Iya. situ itu ya. Ada idealisme yang Idealisme. Jadi memang gini Mas. Orang ini aja berantem ada apa sastra yang populer yang murni itu ya. Itu kan sing populer apa menganggap bahwa ini harus seperti ini biar bisa diterima. Yang sastra murni idealis itu ya. Iya. Oh, puisimu itu puisi kan seperti itu. Oh iya. Nah, itu kan sudah. Nah, kita fokusnya memang bukan di hal-hal yang seperti itu, tapi bagaimana memang tadi yang seperti yang saya sampaikan tadi. Iya, sastra itu yang bergerak. Jadi memang kebetulan apa? Welcome banget. Iya. Dinas itu welcome banget. Dan itu keuntungannya ya. Maksudnya iya. Selama ya yo, lebih ini aja sih, fleksibel aja sih. Lebih fleksibel aja. Terlalu idealis juga sudah ndak ada tempat kalau terlalu idealis menurutku ya. Oh iya, apalagi era sekarang era kolaborasi. Tapi terlalu apa ya, terlalu longgar banget juga tidak bagus. Jadi memang harus balance lah, harus di tengah-tengah kita. Mungkin Mas Galang gimana pesannya untuk ini kegiatan sastra ke depan di Blitar? Ini sih kalau aku apa bisa bersinergi Mas. Ini menurutku capaian yang lebih besar lagi kalau orang-orang sastra itu bisa bareng-bareng bersinergi. Terus kan kayak masih apa ya Mas, masih pencar-pencar Mas ya. Masih ada yang belum muncul juga dan lain sebagainya. Ya udah harus suara sastra cuma apa kalau bisa bersinergi semuanya itu bisa lebih ramai lagi. Ada yang masih bersembunyi di balik gua ini. Itu dia. Oke, Mas Galang ini kayaknya udah mulai gelap. Terima kasih banyak. Ya, sukses selalu. Sama-sama, siap.